Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan sanksi peringatan keras kepada para anggota KPU. Mereka dinilai melanggar beberapa pasal pemirsa dalam peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Hasyim Asyari pun menyatakan bahwa tidak akan berkomentar mengenai keputusan itu karena KPU telah memberikan keterangan dan menyerahkan bukti-bukti pada persidangan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dan 6 anggotanya yaitu Yulianto Sudrajat, Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Idam Kholik, Muhammad Afifuddin, dan Persadaan Harahap telah melanggar beberapa pasal dalam peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu. DKPP pun menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan sanksi peringatan keras kepada para anggota KPU. KPU inkasu para teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi, bahwa tindakan para teradu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/21 Romawi /2023 dalam pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan konstitusi. Memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku teradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023. Dalam pemaparannya, DKPP menjelaskan pengadu menilai KPU menyalahi prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan wakil presiden. Menurut pengadu, KPU harus lebih dahulu mengubah PKPU terkait syarat usia Capres-Cawapres setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari merespon tidak menanggapi putusan DKPP itu. Ia enggan berkomentar banyak karena KPU sebagai teradu sudah memberikan keterangan berikut bukti-bukti kepada DKPP. Instruksi di Undang-Undang Pemilu itu KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah, kalau di DKPP ini sebagai teradu. Nah, karena saya sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan apapun itu, sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan, alat bukti dan argumentasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran pun angkat bicara merespon putusan DKPP itu. Menurut Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, putusan DKPP tidak ada kaitan dengan kedudukan hukum paslon nomor urut 2 karena Prabowo Gibran bukan terlapor. Sanksi keras untuk KPU dari DKPP pun dikeluarkan karena pelanggaran teknis. Putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran. Karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Kami sampaikan bahwa menurut apa yang kami baca barusan dari putusan DKPP ini, putusan ini terkait persoalan teknis. Saya garis bawahi teknis pendaftaran. Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini sepertinya dikenakan sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis, bukan pelanggaran yang substantif. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pasangan Prabowo Gibran